Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengambil judul studi kasus geopolitik dalam studi perbatasan Suriah Turki, studi kasus serangan Rojava tahun 2019. Akan dimulai oleh teman saya Syafa binti Nadifah. Nah, yang pertama, geopolitik. Geopolitik merupakan sebuah konsep dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan pengaruh geografi terhadap politik dan hubungan antar negara. Serangan terhadap wilayah Rojava di Suriah menjadi salah satu contoh peranan geopolitik dalam hubungan internasional. Rojava merupakan sebuah wilayah yang dihuni oleh etnis Kurdi dan menjadi fokus isu global karena konflik kompleks yang melibatkan berbagai aktor negara dan negara. Kisruh yang melanda Suriah sejak tahun 2011 menimbulkan berbagai problem di perbatasan, khususnya bagi Turki yang berbatasan darat sepanjang 900 km dengan Suriah. Turki sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dapat disebut sebagai negara yang paling terdampak konflik Suriah. Selain itu, kehadiran milisi etnis Kurdi di sekitar perbatasan semakin membuat otoritas Turki khawatir atas eksistensi kekuasaannya. Penelitian ini berupaya menelaah lebih jauh bagaimana pemerintah Turki merespon beragam masalah yang muncul dari perbatasan. Baik, selanjutnya merupakan temuan artikel ini adalah persepsi identitas Partai AKP dan adanya kepentingan politik AKP untuk terus mendominasi politik dalam negeri, merupakan motif utama dari serangan Rojava tersebut. Ketika konflik di Suriah yang mencari banyak warga Suriah untuk berlindung ke wilayah selatan Turki, antara lain kota Hatay, Kilis, Mardin, Sanliurfa, dan Gaziantep. Hal ini dipandang Turki sebagai ancaman dan Turki berniat mengubah wilayah perbatasan tersebut sebagai zona aman atau safe zone, di mana para pengungsi Suriah yang ada di wilayah Turki akan dipindahkan ke sana. Populasi orang-orang Kurdi tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Iran, Irak, Suriah, dan juga Turki. SDF yang dibentuk oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 2015 sebagai partner untuk melawan ISIS sebenarnya terdiri dari milisi multi teknis, yaitu YPG, milisi Arab, milisi Sanarid Forces, Jais al-Juwar, milisi Kristen, Turkmen, dan juga yang lainnya. Ya, meskipun terdiri dari beberapa faksi, namun SDF didominasi oleh milisi YPG, terutama dari sisi logistik dan penyediaan pertempuran. Ketika Perang Suriah meletus, tentara Suriah ditarik dari kawasan Kurdi untuk berkonsentrasi menghadapi milisi-milisi pemberontak di daerah-daerah lain, sehingga PYD dan YPG semakin berkuasa di daerah tersebut. Rojava diklaim sebagai sebuah kawasan otonomi yang bersifat federal, sehingga tidak melepaskan diri sepenuhnya dari Suriah. Deklarasi Rojava dan penguasaan SDF atas wilayah-wilayah di perbatasan Suriah dipandang Turki sebagai ancaman. Kawasan Rojava meliputi daerah-daerah yang berbatasan dengan Turki, yaitu Afrin dan Kobani, yang merupakan bagian dari Provinsi Aleppo dan daerah Jazirah, Provinsi Hasaka. Pihak Kurdi sendiri segera menanggapi keputusan Amerika Serikat ini dengan peringatan bahwa ISIS sangat mungkin akan menguat kembali dan Kurdi akan menjadi sasaran serangan Turki. Pernyataan Kurdi ini dilandasi oleh ancaman-ancaman yang telah diberikan Turki berbulan-bulan sebelumnya, yaitu akan melakukan operasi militer untuk mengusir milisi Kurdi yang dianggapnya sebagai milisi teroris dan kawasan perbatasan Turki-Suriah. Bagi elit Turki, masalah perbatasan dipersepsikan sebagai ancaman dan pertaruhan kekuasaan. Dengan kata lain, yang berlaku dalam konflik ini adalah high geopolitik, sementara concern warga sipil yang ada di perbatasan tidak menjadi pertimbangan bagi elit Turki. Zona aman yang didiami para pengungsi dapat dipandang sebagai upaya pemerintah Turki untuk melepaskan beban dalam meraih kembali popularitas di dalam negeri dan upaya menghadang ancaman persepsi identitas lintas batas dalam kaum Kurdi yang mencita-citakan berdirinya negara khusus Kurdi. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.